Pilih menggunakan Vanilla CSS atau Framework CSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba membahas ya mengenai pilih Vanilla CSS atau Framework CSS ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Disclaimer kalau video ini adalah pendapatku pribadi ya. Dan mungkin kalau teman-teman memiliki pendapat lain, silahkan ketikkan di kolom komentar aja. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Vanilla CSS itu adalah CSS yang kita ketikkan sendiri ya, secara manual gitu ya, pada file.css gitu, itu Vanilla CSS. Kalau teman-teman belum mengetahui framework ya, buat teman-teman yang mungkin masih baru aja belajar, itu framework adalah kerangka kerja ya. Nah, kerangka kerja ini ya biasanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita gitu teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bahwa framework di CSS itu ada banyak ya, ada Bootstrap, Tailwind, Realis, dan semacamnya. Kalau disuruh pilih Vanilla CSS atau Framework CSS, itu jawabannya bisa tergantung ya teman-teman ya. Kalau kita ingin lebih leluasa gitu ya untuk men-styling websitenya, itu kita bisa menggunakan Vanilla CSS gitu, karena kita mengetikkan sendiri gitu teman-teman ya. Itu kelebihannya, kita lebih leluasa untuk mendevelop atau mengembangkan program kita gitu. Jadi kita men-styling itu sesuai dengan kesukaan kita atau sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu teman-teman ya. Dan kekurangannya menurutku, kalau di Vanilla CSS itu waktu pengerjaan itu lebih lama teman-teman ya. Karena kenapa? Karena yang seperti yang kita ketahui bahwa Vanilla CSS itu kita mengetikkan sendiri teman-teman ya. Jadi kalau seumpama kita ingin membuat sebuah button ya, jadi kita mengatur paddingnya terlebih dahulu, lalu mungkin marginnya gitu, dan bordernya, background colornya, font family, font size, font weight, dan lain-lain gitu. Jadi kita men-styling secara manual. Menurutku itu ya kelebihannya, kita lebih leluasa kalau menggunakan Vanilla CSS. Kita bisa men-styling itu sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Tetapi kekurangannya itu waktu pengerjaannya lebih lama dibanding menggunakan framework. Nah, kita akan membahas kalau kita menggunakan framework teman-teman ya. Framework ini di CSS itu banyak macamnya, ada kayak Bootstrap, Tailwind, dan lain-lain gitu. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan framework ini ya, karena framework ini adalah kerangka kerja, jadi kita bisa lebih cepat gitu teman-teman untuk waktu pengerjaannya. Itu kita tinggal mungkin menghafalkan sintak gitu ya. Contohnya kalau kita mengatur padding itu seperti apa, atau margin itu seperti apa, biasanya menggunakan kelas gitu ya, disertakan di kelas. Jadi kita lebih cepat gitu ya, tidak perlu mengetikkan lebih banyak kode seperti halnya kita menggunakan Vanilla CSS itu untuk framework ya CSS. Jadi kelebihannya itu lebih cepat waktu pengerjaannya itu teman-teman. Dan kita juga bisa melihat dokumentasi dari framework yang kita pakai gitu. Dan kekurangannya mungkin ya kita tidak terlalu leluasa gitu teman-teman ya. Meskipun kita bisa mengatur style sesuai dengan keinginan kita gitu ya, tetapi biasanya itu ditentukan oleh frameworknya tersendiri gitu. Jadi kita maksudnya bukan ditentukan desainnya ya, tetapi kayak seumpama paddingnya hanya sampai berapa yang tersedia, itu hanya berapa pixel gitu ya, hanya ada berapa pixel yang bisa kita atur gitu ya, tidak seleluasa menggunakan Vanilla CSS gitu teman-teman.
Jadi itu untuk kekurangannya. Jadi tidak terlalu luasa kalau kita menggunakan framework CSS ya. Tetapi teman-teman untuk framework yang terbaru ini ya, di masa-masa saat ini ya, itu banyak sekali framework yang udah canggih dan udah keren sekali teman-teman ya. Banyak fitur-fitur yang bisa jauh lebih mempermudah kita dalam men-styling website gitu ya. Teman-teman silakan cari di dokumentasinya ya, seperti Bootstrap, ada juga Tailwind dan lain-lain itu ya. Ya mungkin itu ya untuk pembahasan mengenai build vanilla CSS atau framework. Jawabannya tergantung ya teman-teman. Kalau teman-teman memilih mendevelop atau men-styling sebuah website dengan bagus dan cepat, teman-teman bisa menggunakan framework. Tetapi teman-teman jika ingin mendevelop atau men-styling sebuah website dengan lebih leluasa, teman-teman bisa menggunakan CSS, vanilla CSS ya. Itu ya, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Dan disclaimer ya, kalau di video ini adalah menurutku pribadi untuk saat ini gitu ya. Dan ya mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.